Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi review tentang kegiatan literasi dan digitalisasi karya ulama pesantren di hari kedua. Seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, kita di acara ini alhamdulillah kemarin dapat satu buku karya Kiai Dahlan yang saya bilang dapat jusnya random seperti yang video saya sebelumnya. Ini dapat tasnya sama kitabnya ya. Ini tas dari santri sama ini kitabnya. Jadi kitab ini saya dapat jilid yang jilid pertama ini ya. Saya dapat jilid pertama. Ini kitab Fathul Mu'in ya. Ini lumayan tebel. Satu jilidnya ini ada sampai 544 halaman. Ini baru satu jilid. Jadi ukurannya segini ya. Ada 4 jilid. Ini dapat buku yang pertama ini. Yang kedua, kita dapat juga buku metode tamyiz ya. Nah, terbalik ya. Jadi nanti hasil videonya saya balik deh. Ini dapat metode tamyiz. Ini salah satu metode belajar kitab kuning yang banyak dipakai juga diantaranya di Institut Ilmu Al-Quran yang ada di Ciputat itu ya, yang di asrama Cinangka kalau nggak salah pakai metode ini juga. Kalau saya simpulkan berdasarkan pelatihan metodologi yang tahun lalu saya ikuti juga, metode Al-Miftah, tadi juga disampaikan sedikit tentang metode Amsilati. Kalau saya ambil titik temu dari ketiga metode ini, yaitu metode Tamyiz, metode Amsilati, metode Al-Miftah. Sebenarnya poinnya adalah kita itu butuh konsen di tahun-tahun pertama. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi, Al-Miftah ini sukses ketika 2 tahun pertama ini memang digenjot untuk fokus ke pembahasan atau untuk mendalami metode Al-Miftah ini. Jadi misalkan si anak dipelajari di tahun pertama, metode Al-Miftah ini digodok terus dari mulai habis subuh, entah waktu duhanya, entah habis duhurnya, habis maghrib. Jadi satu hari itu dominan untuk mempelajari metode Al-Miftah itu. Nanti di tahun berikutnya ada metode dilanjut dengan mempelajari kitab Fathul Majid kalau nggak salah tadi yang sampaikan beliau. Nah, begitu juga di metode Amsilati, di metode Tamyiz beliau tadi ini juga disampaikan begitu. Jadi di 2 tahun pertama itu beliau ya digenjot ini mulai dari habis subuh, habis waktu duha jam 10, habis duhur. Jadi genjot semuanya full ini. Jadi saya kira titik titik suksesnya itu ya di fokus di tahun-tahun pertama itu. Jadi kalau beliau sampaikan tadi itu yang didahulukan itu al ilmu al maharatu ba'dal ilmi. Jadi harus mempelajari dulu nahwu sorobnya, keterampilan nahwu sorob balaghahnya sebelum kita masuk ke materi-materi inti kayak misalkan materi fikih, materi akidah akhlaknya, materi misalkan usul fikihnya dan lain-lain. Jadi harus sempurna dulu, jadi harus menguasai dulu di nahwu sorob dan balaghahnya. Baru setelah itu untuk mempelajari Safinatun Najm misalkan atau Salam Safinah paling butuh waktu berapa lama? Kalau sudah memahami nahwu sorob, sudah memahami bahasanya kan, nanti tinggal belajar paling nggak lama kan waktunya. Ya, seperti itu. Seperti kita misalnya sudah bisa belajar kitab kuning, sudah bisa menguasai. Kita paling belajar Safinah cuma berapa lama? Paling baca Safinah paling kalau misalkan konsen 6 hari paling khatam selesai lah ya. 6 hari pun paling kita ambil waktu berapa jam gitu kan seharinya. Itu paling selesai. Nah, itu juga yang diambil jadi ukuran dari beliau. Jadi tadi dari kesimpulan saya ya, mohon maaf nanti kalau ada sedikit salah-salah kesimpulan. Jadi yang saya simpulkan tadi ada beberapa metode itu, misalkan kita boleh milih lah metode yang mana. Metode yang tamyiz lah, atau yang amsilati lah, atau yang al-miftah. Yang penting harus difokuskan di tahun-tahun awal, tahun-tahun ajaran. Nah, begitu. Dan itu kalau saya gali sendiri, saya coba perhatikan, memang itu cocok untuk pesantren-pesantren yang ada di sekitar Jabodetabek dan sekitarnya, yang umumnya pesantrennya cuma 6 tahun dari MTS sama jenjang SMA atau MA, jadi cuma 6 tahun. Jadi beda sama pondok-pondok pesantren yang salaf yang nanti itu jenjangnya long. Jadi jenjangnya jenjang yang memang lama, spesialisasinya memang mendalami kitab-kitab Turath. Jadi ya, saya kira ya tetap perlu seperti itu ya metode yang dipakai yang
sudah berjalan pada mereka, misalkan Jurumiyah dengan segala pendalamannya, Imriti dengan segala pendalamannya. Jadi saya kira lebih mirip ke menu-menu makanan lah. Ada yang suka pedas, yang suka asin, ya silakan gitu. Jadi jangan sampai yang memang selera pedas harus disuruh asin, yang selera asin disuruh pedas. Jadi biar lebih menambah khazanah gitu. Nah kalau mau yang simple, mau yang lebih instan, ya bolehlah dicoba metode-metode ini. Tapi kalau yang memang untuk lebih mendalam lagi, ya memang harus tadi itu Jurumiyah dengan syarahnya, Imriti dengan syarahnya, Alfiyah dengan syarahnya, dan selanjutnya. Saya kira itu ya untuk review dari kegiatan ini. Dan insya Allah nanti malam sudah penutupan, jadi nggak sampai 3 hari sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.